Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, alhamdulillah baik semuanya ya. Di luar cuaca sangat dingin, tolong jaga kesehatannya. Di sini ibu akan cek kehadiran kalian absen terlebih dahulu. Lee Min Ho, oke hadir. Kim So Hyun, Ubin, oke berarti hadir semua ya pada hari ini ya. Kayaknya ibu perlu cek kerapian dan kebersihan dulu deh agar kedepannya kita sama-sama nyaman dalam belajar. Kalau pakaian, alhamdulillah udah rapi semua ya. Ibu lihat selanjutnya meja yang di sebelah sana ya, tolong dipinggirkan sedikit. Oke. Ada yang pikir hari ini siapa? Oh, Anwar ya. Oh, Anwar tolong dong yang di sebelah sana sapu dikit motor. I believe I can fly. Anak-anakku sekalian, ilmu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Supaya Allah berkenan menurunkan ilmunya kepada kita semua, maka ibu harap kita semua yang ada di sini berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran, dan nanti akan dipimpin oleh ketua kelas. Nah, langsung saja ketua kelasnya mana? Oke, langsung dipimpin ya doanya. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Baiklah, tadi kita sudah berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita doakan dapat terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kita akan membaca Al-Qur'an bersama-sama. Kali ini kita akan membaca surah Al-Ahzab ayat 59. Oke, bisa dimulai ya dari sekarang. Oke, mulai dari pojok kanan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Baiklah anak-anak, sebelumnya ibu ingin bertanya, apakah kalian masih ada yang ingat tentang materi pembelajaran kita minggu lalu? Ya, benar sekali. Minggu lalu kita mempelajari materi tentang riya. Apa itu riya? Riya artinya ya pamer atau memperlihatkan suatu amal kebaikan atau ibadah kepada orang lain dengan maksud dan tujuan untuk dilihat manusia dan mendapatkan pujian atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Nah, riya ini juga merupakan suatu perbuatan yang tercela. Nah, itu materi pembelajaran kita minggu lalu. Nah, lalu apa materi pembelajaran kita pada hari ini? Seperti yang telah ibu sampaikan pada minggu lalu untuk dibaca di rumah materinya. Materi kita pada hari ini yaitu ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Namun sebelum kita memasuki materi kita lebih lanjut, ibu akan menyampaikan terlebih dahulu apa saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, yaitu mampu menghayati cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, yaitu mampu menjelaskan tentang bagaimana itu busana muslim dan menutup aurat yang baik. Dan yang ketiga, yaitu mampu menjelaskan ketentuan berpakaian menurut syariat Islam. Lalu yang keempat, yaitu mampu menghafal dalil tentang cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang kelima, yaitu mampu berpakaian sesuai dengan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum kita mulai masuk ke dalam materi pembelajaran kita pada hari ini, ibu akan membagi kelompok kalian terlebih dahulu dan menyampaikan sedikit tahapan kegiatan dalam pembelajaran kita pada hari ini.
Nah, untuk pembagian kelompok, Ibu akan bagi terdiri dari 4 kelompok, yaitu kelompok A, B, C, dan D. Nah, oke, langsung saja kita akan bagi kelompoknya. Baiklah, pembagian kelompoknya sudah terbagi semua ya. Masing-masing sudah mendapatkan kelompok. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menyampaikan gambaran tahapan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di mana nanti setelah Ibu menyampaikan materi, Ibu akan kasih lembar tugas kepada masing-masing kelompok yang dimana isinya nanti sesuai dengan atau berkaitan dengan materi yang Ibu sampaikan nanti. Nah, untuk Ibu dalam menyampaikan materi nanti, mohon diperhatikan dan disimak dengan baik-baik, supaya kalian mampu mengerjakan lembar tugas kelompok itu dengan baik dan nantinya akan Ibu nilai. Baiklah anak-anakku sekalian, di sini Ibu akan langsung saja menjelaskan mengenai materi kita pada hari ini, yaitu tentang ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa umat muslim memiliki ketentuan tersendiri dalam berpakaian yang menjadi suatu identitas diri dan memiliki keutamaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Berpakaian yang baik dapat melindungi kita baik secara fisik maupun psikis. Dan berpakaian memang tidak menjamin seseorang terhormat, tetapi berpakaian yang baik dapat mendorong seseorang untuk berperilaku terhormat. Sebagai umat muslim, sudah selayaknya kita berbusana muslim yang baik. Apa itu busana muslim? Busana muslim adalah busana yang sesuai dengan syariat Islam, dan pengguna busana tersebut mencerminkan pribadi muslim atau muslimah yang taat akan ajaran agamanya. Dan dalam berpakaian juga kita harus mengetahui tentang ketentuan aurat. Apa itu aurat? Aurat secara bahasa berarti malhu, aib atau buruk. Sedangkan menurut istilah aurat adalah sesuatu yang sangat dijaga oleh setiap umat muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan tidak boleh dibuka atau diperlihatkan kepada orang lain yang bukan mahramnya. Lalu apa saja batasan aurat? Bagi laki-laki, batasan auratnya yaitu bagian tubuh dari pusar hingga ke lutut. Sedangkan batasan aurat perempuan yaitu seluruh tubuh mereka kecuali wajah dan telapak tangannya. Lalu apa dalil yang menjelaskan tentang ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam ini? Dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59 telah menjelaskan bahwa, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih dikenali, dan karena itu supaya mereka terlindungi. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Anak-anakku sekalian, ketika kita berpakaian, hendaklah kita mendahulukan yang bagian kanan. Dan ketika berpakaian kita tidak boleh ada unsur riya atau pamer. Dan juga dalam berpakaian tidak boleh menyerupai pakaian lawan jenisnya, yaitu laki-laki menyerupai atau berdandan seperti perempuan dan perempuan berdandan seperti laki-laki. Hal ini sangat dilarang. Dan ketika kita memilih pakaian yang ada tulisannya atau gambarnya, hendaklah kita memperhatikan terlebih dahulu apa yang tertulis atau yang tergambar dari pakaian kita tersebut, sehingga kita dapat menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Adapun ketentuan berpakaian untuk laki-laki dan perempuan, diantaranya adalah bagi laki-laki itu harus memakai pakaian yang tidak boleh tipis, menutup aurat dari pusar hingga ke lutut, dan tidak boleh memakai kain sutra. Dan adapun untuk perempuan itu harus memakai hijab, memakai kaos kaki, dan memakai khimar dan ketentuan lainnya. Dan baik itu pakaian yang tidak boleh tergantung, pakaian khimar yang menutupi dada, dan tidak boleh punuk unta, dan tidak mengenakan aksesoris yang berlebihan. Mungkin itu saja yang materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Untuk lebih lengkapnya silakan baca di buku dan literatur yang lain. Dan dari penyampaian Ibu tadi, ada yang masih ingin ditanyakan? Masih? Oh ya, kalau tidak, Ibu akan langsung saja membagi tugas kelompok kalian tadi. Di dalam kertas, dalam
soal-soal yang bakalan Ibu kasih itu berkaitan dengan materi yang Ibu sampaikan tadi dan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat tentang ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam ini. Nah, silakan nanti Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian mengerjakan. Silakan diskusikan dengan teman-temannya, dan bagi kelompok yang sudah siap atau kelompok pertama nanti silakan maju ke depan. Dan untuk kelompok yang belum maju, silakan nanti ketika teman-temannya sudah menyampaikan hasil diskusinya, silakan ada yang mau menyangga atau menyampaikan argumennya sendiri, silakan nanti diajukan. Dan baiklah, langsung saja di sini Ibu akan membagikan tugas kalian hari ini, tugas kelompok kalian hari ini ya. A few moments later. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Silakan kelompok pertama maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. A few moments later. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian, di mana beberapa kelompok tadi sudah maju. Dan untuk kelompok yang belum maju, silakan persiapkan lebih baik lagi untuk tampil minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Dan di sini ketika kalian menyampaikan hasil diskusi tadi, itu menurut Ibu sudah sangat luar biasa, sudah sangat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Artinya sudah sangat sesuai dengan Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Dan sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menampilkan tayangan slide ini terlebih dahulu, di mana coba kalian perhatikan. Di sini ada gambar dari nomor 1 sampai dengan nomor 8. Dan pertanyaannya adalah, sudah berada di posisi manakah kita dalam menutup aurat saat ini? Sudah berada di posisi 1 kah? Atau 2 kah? Atau 8 kah? Dan di sini semakin besar angka posisi kalian, maka semakin besar pula rasa sayang Allah kepada kalian. Anak-anakku sekalian, satu hal yang harus kita ketahui bahwa menutup aurat merupakan suatu perintah yang sangat penting kita taati dan memiliki keutamaan yang sangat besar. Ketika kita menutup aurat dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, setiap detik kita menutup aurat, dan maka Allah akan membalas kebaikan kita itu dengan berlipat-lipat pahala setiap kita mampu menjaga diri kita tersebut. Dan bayangkan ketika kita meninggal dalam keadaan menutup aurat, di sini artinya kita meninggal dalam keadaan beribadah. Artinya kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan coba bayangkan ketika kita meninggal dalam keadaan tidak menutup aurat, na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Maka dari itu anak-anakku, marilah kita terus mengejar husnul khotimah dengan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menaati cara berpakaian dengan ketentuan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Semoga dengan kita menaati, memperbaiki diri kita lebih baik lagi, maka kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Dan untuk kelompok yang belum maju, silakan persiapkan dengan baik untuk tampil pada pertemuan selanjutnya. Dan di sini di dalam Ibu menyampaikan materi, jika terdapat kesalahan, Ibu mohon maaf kepada Allah, Ibu mohon ampun. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung tanyakan saja kepada Ibu. Dan langsung saja untuk pertemuan kali ini, marilah kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, langsung saja Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.